Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indra Saputra dengan NIM 80401900153, kelas 04 PSP dengan MK Keamanan Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Yang pertama yaitu 1. Kebocoran data Komisi Pemilihan Umum. Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Aktor atau Peretas membocorkan informasi 2,3 ribu warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya. Dia menyebutkan dugaan data yang diretas berasal dari 2013 hingga kini. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Kala itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Firian Aziz mengatakan data daftar pemilihan tetap atau DPT yang bocor di media sosial bukan dari hasil peretasan situs KPU. Ia menduga data pribadi yang bocor tersebut berasal dari pihak ketiga. Solusi yang dilakukan yaitu menanggapi hal ini, KPU mengatakan pihaknya telah melakukan audit sistem keamanan serta penetration testing atau pen test sejak dini untuk mengetahui keandalan keamanan siber milik KPU. Yang kedua yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan. Pada Mei 2021, data sejumlah peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS dijual di Rate Forumus seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama Coach. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Pengamat siber dapat Vaksin.com Alphonse Tanujaya turut mengecek kabar bocornya data BPJS Kesehatan tersebut. Tak lama setelah itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengakui sebagian data yang diperjualbelikan di internet mirip dengan yang mereka punya. Tapi BPJS belum bisa memastikan apakah kebocoran tersebut memang berasal dari mereka atau bukan, karena penelusurannya di digital forensik masih berjalan. Solusi atau penanganannya. BPJS Kesehatan telah melaporkan perkara ini ke Bareskrim Polri dan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga. BPJS Kesehatan menjamin kasus ini tidak mengganggu layanan kepada peserta. Pihak BPJS Kesehatan sedang melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan data. Website DPR RI down dan ganti nama. Indra Iskandar yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPR RI menegaskan insiden itu terjadi karena trafik terlalu besar. Setelah diusut, ternyata lonjakan ini adalah imbas dari Sternagan.dots, sehingga website DPR RI pun mendapat tsunami request yang memperberat beban server hingga akhirnya down. Tapi rupanya error ini adalah pintu masuk yang sengaja STFID buat oknum ini kemudian melakukan deface pada website begitu pengunjung bisa mengakses situs. Mereka akan membaca tulisan Dewan Keamanan Rakyat. Kabarnya, ini adalah aksi protes aktivis untuk menolak UU Cipta Kerja. Insiden ini pun heboh dan merajai topik Twitter. Solusi penanganannya. Tim IT DPR RI pun segera menurunkan website dan melakukan maintenance walau akhirnya situs berhasil pulih. Web menjadi lebih lemot gara-gara terimbas serangan virus. 4. Kebocoran data Cermati dan Lazada. Kasus kebocoran data dari dua perusahaan itu beredar di situs Reddit Forum pada akhir tahun 2020. Di dalamnya ada data yang diperjualbelikan dari cermati.com sebanyak 2,9 juta
pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan. Sebagian besar kegiatan finansial, sedangkan Lazada mengalami kebocoran 1,1 juta data. Adapun pihak Lazada mengatakan bahwa insiden terkait keamanan data di Singapura itu melibatkan database khusus Redmart yang di-hosting oleh penyedia layanan pihak ketiga. Solusinya yang diambil oleh perusahaan Cermati dan Lazada yaitu Respon mengambil 5 langkah untuk memastikan data pelanggan aman. Pertama, cermati.com melakukan investigasi dan menghapus akses yang tidak sah untuk memastikan data pengguna tetap terjaga. Yang kelima yaitu website Tempo lumpuh. Pada tahun 2020, portal berita ternama Tempo Media juga pernah menjadi sasaran aktivis untuk keempat kalinya. Website Tempo kena hack di tahun 2020. Dulunya hacker hanya mengalami server DNS Tempo sehingga website lumpuh. Namun kali bombardir hacker makin menjadi-jadi. Tak hanya mengambil alih situs, aktivis juga melakukan defense. Alhasil, website Tempo berubah menjadi oknum tersebut juga menuliskan pesan-pesan terkait Stop Hoax. Menurut Saifuddin, pakar hacker ternama Indonesia, kasus ini mungkin terjadi karena adanya kesalahan saat membuat website. Solusi yang diambil yaitu Tempo mengecek kesalahan, memasukkan kode-kode tertentu saat awal membuat website dan segera mungkin memperbaikinya. Meskipun akhirnya Tempo berhasil merebut kendali website, ancaman hack tidak hilang begitu saja. Yang keenam yaitu penjualan data nasabah BRI Live. Sempat ramai beredar di media sosial ihwal dugaan penjualan data 2 juta nasabah BRI Live dengan harga 100,16 juta. Unggahan tersebut dibabarkan akun Twitter Hulk. Terdapat 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Dokumen yang tertera dalam tanggapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekaman medis nasabah BRI Live. Solusi yang diambil oleh BRI yaitu kala itu Kepolisian siap mengusut kasus kebocoran data tersebut. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, penindakan tersebut membutuhkan aduan dari pihak yang dirugikan. 7. Database Kejaksaan Agung RI jebol pada tahun 2021. Gara-gara bosan sekolah online sejak pandemi corona, MFW, remaja 16 tahun asal Lahat mengisi waktu luang dengan ngecek situs Kejaksaan Agung RI. Akibat keisengan MFW, situs Kejaksaan Agung RI kena defaced sehingga tampilannya berubah. Di situsnya tertera pesan bernada protes dan cap merah. Tak hanya itu, MFW juga menjebol database Kejaksaan Agung dan menjual data kepegawaian ke Raid Forums seharga 400.000. Sehingga info sebenarnya ini bukan kali pertamanya situs kejaksaan kena hack. Di tahun 2017, Kejaksaan Agung juga pernah kena defaced sehingga websitenya menampilkan Harley Quinn dan pesan bernada protes hacktivis. Solusi yang diambil yaitu kasus ini selesai setelah MFW diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Lahat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Meski begitu, Kejaksaan tetap meminta pengguna aplikasi tiket.com dan Citilink rugi miliaran rupiah akibat penyusup pada tahun 2017. PT Global Network atau Tiket.com dan Citilink pernah dibikin pusing oleh ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tengaran, SH, dan DKK melakukan illegal akses pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citilink. Mereka mencuri data kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30-40%, sehingga banyak orang membelinya. Ironisnya lagi, butuh waktu sebulan
bagi Tiket.com untuk menyadari ada penyusup dalam sistem. Alhasil Tiket.com boncos atau rugi 4 miliar rupiah, sedangkan Citilink kehilangan 2 miliar rupiah. SH dan DKK sendiri sudah meraup keuntungan sampai miliaran rupiah, 1 miliar rupiah. Solusi yang diambil yaitu penyidik siber Bareskrim Polri menangkap 3 anggota kelompok peretas situs jual beli daring atau online. Dari hasil pemeriksaan, mereka adalah sindikat pembobol situs-situs jual beli. 9. Itu penggelapan uang bank. Pada tahun 1982, telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer yang dilakukan oleh 2 orang mahasiswa. Mereka membobol uang di sebuah bank swasta di Jakarta. Modus kejahatan ini adalah murni kriminal. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana saja. Solusi: sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka mereka diancam dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Yang terakhir yaitu yang ke-10, situs Telkomsel memajang kata-kata kasar pada tahun 2017. Publik Indonesia yang pernah mengakses website Telkomsel pernah geger karena menjumpai kata-kata kasar pada halaman situs provider ternama tersebut. Ternyata ada oknum yang memprotes mahalnya tarif Telkomsel dengan cara nge-hack. Akibatnya, peretas berhasil melakukan device dengan mengubah tampilan website Telkomsel. Website pun lumpuh sehingga pengunjung tidak bisa mengakses informasi seperti biasanya. Untungnya, data pelanggan Telkomsel terpisah dengan server website sehingga masih aman. Telkomsel juga berhasil mengembalikan websitenya dalam waktu setengah hari. Solusi: pihak Telkomsel akan segera memperkuat sistem keamanan siber perusahaan ini untuk mencegah kasus peretasan. Meski demikian, tim keamanan siber Telkomsel belum bisa mendeteksi identitas peretas halaman resmi operator jaringan raksasa itu. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya.